Shalom, perkenalkan nama saya Eliste Patricia. Saya dari ITC Prodi PGSD. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang positif disiplin. Nah, mungkin teman-teman kita sering menghadapi ya berbagai macam perilaku anak-anak usia dini yang mungkin bikin kita bingung ya. Ada juga anak yang suka tantrum, ada yang susah berbagi mainan, ada yang suka teriak-teriak dan atau marah ketika keinginannya tuh gak dituruti begitu. Kadang ada juga yang kelihatan gak mau mencoba, langsung bilang kayak aku nggak bisa gitu, padahal dia belum coba sama sekali begitu. Nah, teman-teman, perilaku seperti ini sebenarnya wajar ya terjadi pada anak-anak usia dini. Tapi sebagai kita yang nanti akan menjadi pengasuh atau menjadi pendidik, cara kita menyikapinya itu sangat berpengaruh pada perkembangan mereka. Nah, begitu. Jadi sesi positif disiplin ini mengajak kita melihat bahwa di balik perilaku sulit anak-anak itu sebenarnya sedang mencoba menyampaikan kebutuhan atau perasaan mereka gitu. Yang perlu kita ingat tuh cuma cara pandang kita sebagai orang dewasa itu penting sekali. Kalau kita langsung lihat anak sebagai kamu nakal nih gitu, biasanya kita akan lebih cepat marah kepada mereka atau menghukum mereka begitu. Tapi kalau kita percaya bahwa anak tuh sedang belajar mengekspresikan dirinya, kita akan lebih sabar dan mencari cara begitu yang tepat untuk membimbing mereka. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas sikap sehari-hari. Ya, mungkin ya teman-teman, kadang ada tuh pengasuh yang terlalu baik sama anak-anak ya. Jadi semua permintaan anak-anak tuh dituruti. Bahkan ketika anak udah bisa melakukannya sendiri gitu. Misalnya anak bilang tolongin aku makan begitu. Padahal dia sudah bisa makan sendiri. Tapi karena mereka kasihan, kita kadang langsung nyuapin gitu. Jadi teman-teman, kalau terlalu sering begitu, anak tuh bisa jadi kurang mandiri begitu ya. Sebaliknya, ada juga yang terlalu tegas gitu, sering mengancam atau misalnya kalau kamu nggak diem nanti mainannya disita ya begitu, atau langsung membentak anak saat rewel nanti. Nah, teman-teman, sikap ini bisa bikin anak takut, tapi tidak selalu, dan membuat mereka jadi susah gitu belajarnya gitu. Jadi sesi positif disiplin ini menawarkan jalan tengah bagi kita. Jadi ramah tapi juga tegas. Artinya kita tetap menunjukkan kasih sayang dan pengertian, tapi juga konsisten dengan aturan begitu. Contoh sederhananya, ketika anak marah begitu, kita bisa bilang kamu boleh marah ya, tapi tidak boleh memukul teman begitu. Kalau kamu marah, kamu bisa duduk sebentar di pojok, tenang ya gitu. Kita bisa lakukan itu kalau anak sedang marah begitu. Nah, jadi anak dengan begitu, anak tuh bisa, dia tuh merasa dimengerti tapi tetap belajar dengan batasan gitu. Ada juga konsep penting yang disebut mistaken goals, yaitu alasan dibalik perilaku sulit anak. Biasanya ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada mencari perhatian. Yang kedua, ingin berkuasa. Yang ketiga, balas dendam. Yang keempat, dia tuh merasa tidak mampu. Jadi teman-teman, intinya positif disiplin ini menentang menghukum atau menuruti semua kemauan hidup anak dengan cara penuh kasih, tapi juga tetap tegas begitu ya teman-teman. Dengan begitu anak-anak di daycare itu bisa merasa aman, dicintai, dan juga
belajar tanggung jawab sejak dini. Jadi mulai sekarang mari kita coba lebih sadar saat anak menunjukkan perilaku yang sulit. Coba tanyakan pada diri kita apa sebenarnya yang dia butuhkan begitu. Dengan begitu kita bisa jadi pendamping yang bukan hanya pengasuh bagi mereka, tapi juga membentuk anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan penuh empati. Begitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.